Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan perkuliahan filsafat pendidikan di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang ketiga kalinya saya ucapkan Assalamualaikum Ibu yang saya hormati, Ibu dosen filsafat pendidikan, Ibu Apni Ma'rufah. Berhubung kita tidak bisa tatap muka, kita hanya bisa bertemu lewat daring seperti ini. Semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kemudian saya ucapkan selamat berbahagia kepada teman-teman PAIM. Semoga selalu dijaga oleh Allah kesehatannya, kemudian moodnya, sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan daring atau online ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya di sini Putri Mistiani, anggota kelompok 1 yang akan menjelaskan atau membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Jadi aliran-aliran filsafat yang akan kami jelaskan di sini ada 5. Yang pertama adalah aliran perennialisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran progresivisme, aliran eksistensialisme, dan yang terakhir aliran rekonstruksionisme, juga bagaimana implikasinya terhadap sistem pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin pertama dan poin kedua. Poin pertama yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme dan aliran perennialisme dan esensialisme ini sama-sama mengusung atau tidak setuju mengenai konsep pendidikan modern. Jadi kalau aliran perennialisme ya dari sejarahnya terlebih dahulu, perennialisme itu diambil dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal. Mengenai sejarah belum terlalu valid ya tentang lahirnya kapan aliran ini. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa aliran filsafat ini lahir pada abad ke-6, yaitu ketika filsafat perennial ini telah menjadi suatu sistem filsafat tertentu, bukan pada saat lahirnya konsep atau ide dasarnya. Nah, konsep dasar perennialisme ini memiliki jargon ya. Jadi di setiap aliran itu kita bisa mengingatnya atau mempermudah kita, itu ada jargonnya. Jadi kalau aliran perennialisme ini jargonnya adalah regressive road to culture. Maksudnya adalah kembali kepada kebudayaan masa lampau, yaitu abad pertengahan yang dianggap masih ideal dan total begitu. Nah, perennialisme ini memandang bahwa akibat atau dampak dari kehidupan modern ini lebih menimbulkan banyak krisis di berbagai lini kehidupan manusia. Nah, lahir perennialisme ini sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan di zaman modern. Nah, aliran perennialisme ini menolak anti terhadap modernistik yang telah jauh dari tradisi. Begitu. Jadi itulah kenapa alasannya ingin mengembalikan lagi kepada kebudayaan masa lampau, karena tidak setuju terhadap kebudayaan modern yang sudah semakin keterbelakangan gitu. Kemudian implikasinya terhadap sistem pendidikan ya, menurut aliran ini yaitu hakikat pendidikan menghendaki agar pendidikan kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan. Jadi penekanannya itu pada mengembalikan pendidikan itu di abad pertengahan, kebudayaan abad pertengahan. Kemudian tujuan pendidikannya membantu siswa menemukan kembali dan menginternalisasi kebenaran. Kemudian membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran hakiki. Untuk kurikulumnya ini pada mata pelajaran ya, jadi cenderung menitik beratkan pada kayak pelajaran matematika, bahasa, humaniora, sastra, sejarah seperti itu. Dan kurikulum pendidikan ini termasuk liberal. Metodenya itu terhadap buku-buku besar yang membahas peradaban
barat melalui membaca, analisis buku, seperti itu. Kemudian pelajar ini merupakan makhluk rasional yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran, mengangkat dunia biologis. Nah, pengajar, dalam hal pengajar, konsepnya ini aliran perennialisme itu lebih kepada guru. Jadi guru itu sebagai pelaku utama. Jadi guru yang dianggap mempunyai kemampuan dalam bidang keguruan itu memiliki disiplin mental dan pemimpin. Jadi pengajar itu memiliki lebih dominan banyak dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau ini seperti itu ya. Kemudian ada aliran esensialisme. Nah, aliran esensialisme ini muncul pada tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya. Nah, ini pada tahun 1938 mereka membentuk suatu lembaga ya yang disebut The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Nah, Bagley sebagai pelopor adalah seorang guru besar teacher college Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Nah, ini juga dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah untuk mengangkat filsafat esensialis. Kemudian konsep dasarnya di sini yaitu pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Kemudian ini juga memiliki jargon ya. Aliran esensialisme memiliki jargon. Kalau tadi perennialisme regressive approach to culture, kalau aliran esensialisme ini conservative approach to culture. Artinya aliran ini melestarikan kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Sebenarnya hampir sama, tetapi kalau perennialisme itu lebih menekankan kepada abad pertengahan, seperti itu. Kemudian pendidikan itu harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Kemudian untuk implikasinya terhadap sistem pendidikan itu hampir sama seperti perennialisme ya. Kalau pengajar itu, peranan guru itu pokoknya harus berperan aktif dalam pembelajaran sebagai penanggung jawab, kemudian sebagai motivator, penentu materi, metode, evaluasi, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, seperti itu. Jadi tugas pelajar, tugas murid atau siswa ya hanya belajar, bukan mengatur pelajaran, seperti itu. Jadi di sini kesannya itu siswa lebih pasif ya, lebih pasif. Berbeda nanti kalau sudah membahas aliran-aliran modern. Aliran-aliran modern itu cenderung lebih implikasinya terhadap sistem pendidikan itu lebih menitik beratkan kepada siswa begitu. Jadi yang lebih aktif harus siswa, beda dengan aliran filsafat yang ini, perennialisme, esensialisme, seperti itu lebih menitik beratkan pada guru sebagai pelajar gitu. Jadi yang menentukan segalanya adalah guru. Untuk kurikulumnya ini interaksi sosial ya, harus menekankan interaksi sosial penentu utama dalam kurikulum. Kemudian metodenya itu mempertahankan metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru. Jadi metodenya itu problem solving gitu. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Untuk aliran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya mengenai progresivisme. Progresivisme sebagai sebuah teori pendidikan yang muncul sebagai bentuk reaksi terbatas terhadap pendidikan tradisional yang menekankan metode-metode formal pengajaran, belajar mental atau kejiwaan, dan sastra klasik peradaban barat. Aliran filsafat progresivisme ini senantiasa berusaha mengembangkan asas kemajuan dalam semua realita, terutama dalam kehidupan untuk tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia. Dalam pengertiannya, filsafat pendidikan progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman, kemampuan peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan
perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat pendidikan. Filsafat progresivisme ini berpandangan bahwa setiap manusia selalu berkembang dan lebih baik lagi. Aliran ini juga berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada akal manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Pendidikan progresivisme ini menekankan pada beberapa hal. Yang pertama, pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan tumbuh secara alami melalui kegiatan yang dapat menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Selanjutnya, selain itu juga segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak dan dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Selanjutnya, pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Selanjutnya, prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosialnya. Sekolah progresif yang sesungguhnya berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan pendidikan inovatif dan latihan-latihan. Itu untuk subbab yang progresivisme. Selanjutnya mengenai eksistensialisme. Nah, ini adalah suatu aliran filsafat yang fahamnya beranggapan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa memikirkan terlebih dahulu antara tindakan yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, filsafat eksistensialisme ini merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Manusia berada di dalam dunia, ia menyadari dirinya berada di dunia. Manusia seperti guna pohon, batu, dan salah satu di antaranya ialah ia mengerti bahwa hidupnya mempunyai arti. Filsafat eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang mengguncangkan dunia, walaupun filsafat ini tidak luar biasa dan akar-akarnya ternyata tidak dapat bertahan dari berbagai kritik. Filsafat selalu lahir dari suatu krisis. Krisis berarti penentuan. Bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan diuji. Dengan demikian, filsafat adalah perjalanan dari satu krisis ke krisis yang lain. Nah, di sini aliran filsafat eksistensialisme terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada Soren Kierkegaard. Yang kedua ada Jean-Paul Sartre, dan yang ketiga ada Moyes Foy. Kemudian di antara konsep dasar aliran eksistensialisme ini adalah pandangan esensialisme mengenai belajar. Esensialisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan pada individu tersebut. Menurut esensialisme, bila seorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia yang objektif. Sedangkan pandangan esensialisme mengenai kurikulum adalah kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik, sehingga kegiatan dan keaktifan anak didik tidak terkekang.
asalkan sejajar dengan fundament-fundament yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada implikasi aliran filsafat eksistensialisme terhadap peserta didik, memberikan sebuah bekal pengalaman yang luas dan komprehensi. Eksistensialisme ini menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhannya dan menemukan jati dirinya, karena masing-masing individu adalah makhluk yang unik dan bertanggung jawab. Mungkin itu sedikit dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Irnawati. Dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan sedikit memaparkan mengenai aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, mengenai sejarah singkat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini lahir dari krisis kebudayaan modern. Aliran ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, artinya menyusun kembali. Aliran ini berpendapat bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada Imam Bernadib, kedua ada Muhammad Iqbal, George Cohn, Caroline Park, dan Paulo Freire. Aliran ini memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama, pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menyiapkan tatanan sosial masyarakat modern. Kedua, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati. Ketiga, pendidikan dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Selanjutnya, guru harus yakin terhadap validitas dan urgensi dirinya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan diarahkan pada pemenuhan krisis budaya dan penyesuaian kebutuhan sains sosial. Dan yang terakhir adalah administrasi dan manajemen pendidikan diarahkan pada teori sifat dasar manusia secara rasional dan ilmiah. Dalam aliran ini terdapat 3 pandangan utama. Yang pertama ontologis, kedua epistemologis, dan yang terakhir adalah aksiologis. Dalam penerapannya terdapat implikasi terhadap sistem pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yakni membangkitkan kesadaran peserta didik akan masalah yang muncul di era modern dan mengajarkan keterampilan untuk mengatasinya. Kedua ada metode pendidikan, yang berfungsi sebagai pemecahan masalah, analisis kebutuhan, dan penyusunan program aksi perbaikan. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum ini berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa depan. Kemudian ada pelajar, yakni generasi muda yang dibina untuk menjadi insinyur-insinyur sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat masa depan. Selanjutnya pengajar, yakni berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu peserta didik. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan, yakni sekolah, berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.